Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan melaksanakan ibadah sektor untuk hari Rabu, dan kita akan menyembah Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan dipimpin atau dilayani oleh Pendeta Nona Roslin Manopo, dan doa pembacaan Alkitab dan pemberitaannya akan langsung disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslin Manopo. Kepada Ibu kami persilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, hari Rabu, dalam ibadah keluarga. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan ya Allah, yang selalu menyertai dan memberkati akan hidup dan kehidupan kami. Di hari ini kami boleh datang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kebenaran firman Tuhan akan kembali diberitakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah Engkau membuka akal pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam setiap hidup dan kehidupan kami, menerangi akan seluruh perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ada firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27 yang mengatakan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca pembacaan kita pada perikop sebelumnya, di situ Yesus mengajukan pertanyaan kepada para murid tentang siapa dirinya. Rata-rata murid-murid menjawab menurut pengakuan orang lain tentang Yesus. Namun Petrus memiliki jawaban sendiri. Bagi dia, Yesus adalah Mesias dari Allah. Bahwa Yesus adalah penolong yang diutus Allah, hadir di tengah-tengah kehidupan dunia, secara khusus bagi mereka orang-orang Yahudi. Pemahaman Petrus sangat dipengaruhi oleh orang Yahudi pada umumnya.
bahwa Sang Mesias datang sebagai juru selamat, akan mengalahkan kekuatan atau kekuasaan Romawi. Mesias yang datang akan menegakkan kembali kejayaan pemerintahan yang pernah dimiliki oleh Israel melalui para raja mereka yang terkenal, yaitu Raja Daud dan juga Raja Salomo. Maka bagi Petrus hal yang sama berlaku, bahwa Yesus sebagai Mesias, penolong, juru selamat yang datang dari Allah, akan tampil dalam segala kekuatan, kekuasaan, kejayaan, menandingi, merebut kekuasaan Romawi dan menjadikan Israel atau orang-orang Yahudi menjadi penguasa kembali, bahkan ditakuti bangsa-bangsa lain. Namun dalam pembacaan kita, Yesus kemudian menjelaskan atau menyampaikan kepada mereka atau para murid tentang seorang penolong. Penolong seperti apa? Atau penolong yang bagaimana? Yang dihadirkan Yesus bagi dunia, termasuk bagi mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Bagai api yang jauh dari panggang. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kemegahan, tidak ada kemewahan, apalagi perebutan kekuasaan di dalamnya. Yesus justru berbicara tentang penderitaan, dihina, disiksa, dicela, dicerca, menjadi bagian atau jalan yang dipakai Allah menghadirkan pertolongan. Yesus tidak menyinggung tentang kerajaan yang besar. Yesus pun tidak bicara tentang penaklukan kekuasaan. Yesus justru berbicara tentang penderitaan yang akan dialaminya sebagai jalan untuk mewujudkan atau menghadirkan pertolongan Allah. Juru selamat yang datang dari Allah justru hadir dalam penderitaan. Dan ini tidak hanya sampai pada Yesus saja sebagai juru selamat, tetapi bagi setiap orang yang mengikutinya, termasuk yang mengakui dia sebagai juru selamat, maka mereka pun terhisap dalam tanggung jawab, dalam tugas yang sama seperti yang dilakukan Sang Mesias. Sehingga kita melihat bahwa ada 3 hal yang Yesus sampaikan menjadi tanggung jawab dan tugas bagi para pengikut Sang Mesias, yaitu yang pertama menyangkal diri, dan kedua pikul salib, dan yang ketiga ikut aku. Pada tiap bagian Yesus mengatakan bahwa tidak ada lagi namanya keinginan diri, tidak ada namanya lagi kemauan, tidak ada lagi namanya kehendak menurut pendapat sendiri. Yang ada hanyalah kehendak Allah. Penyangkalan yang dimaksud dalam pengertian mengembangkan hidup dalam kebohongan, tetapi bagaimana setiap pengikut Kristus mampu untuk menyampingkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi kehendaknya, menggantikannya dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri. Yang dimaksud dengan penyangkalannya atau penyangkalan diri adalah penyangkalan dari kehendak diri. Dan yang kedua yaitu memikul salib. Sama seperti ketika pada penyangkalan diri. Memikul salib dimaknai bukan sebagai penderitaan, tetapi salib sebagaimana Kristus memikul salib sebagai tanda bahwa ia memikul tanggung jawab, ia memikul tugas dan pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada dirinya. Nyata dalam salib itu tanggung jawab. Salib itu adalah tugas.
Nah, sehingga ketika memikul salib itu berarti memikul tanggung jawab, memikul tugas yang dipercayakan sampai titik di mana Allah berhenti memberikan tanggung jawab tersebut. Tetapi selama tanggung jawab itu dipercayakan kepada kita, maka kita harus mengerjakannya untuk mengikut Dia. Ini bicara tentang keteladanan. Ini hakikat keberadaan kehadiran para pengikut. Namanya pengikut Kristus, ya itu berarti harus menjadi pengikut Kristus yang benar-benar. Mengikut Kristus dengan melakukan apa yang Kristus mau dan apa yang Kristus lakukan. Artinya itu harus menjadi keteladanan di dalam kita mengerjakan apa yang menjadi bagian yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bagian itulah dalam bagian itulah maka kita harus memaknainya dalam keberadaan kita sebagai orang percaya di minggu-minggu sengsara, secara khusus di saat kita mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung. Kita diingatkan kembali untuk menjalani apa yang Yesus mau untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara tentang penolong, di sini kita melihat ada beda pemahaman. Beda pemahaman penolong menurut Petrus yang mewakili pandangan umum dengan penolong yang dimaksud Yesus. Pertolongan yang Yesus hadirkan itu berdampak atau berimbas pada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ditolong. Bahwa pertolongan yang Yesus hadirkan melalui penderitaannya bukan serta-merta menjadikan orang percaya hidup dalam keselamatan tanpa bertanggung jawab. Bahwa keselamatan yang dikerjakan Kristus untuk setiap orang percaya itu menempatkan tiap orang percaya pada tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keselamatan itu, yaitu melalui 3 hal. Percaya pada tanggung jawab, menanggalkan kepentingan diri atau ego, melaksanakan tanggung jawab imannya dengan setia, dan hidup menurut teladan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan hari ini dalam perayaan minggu-minggu Prapaskah? Tentunya ini tidak hanya menjadi sebuah peringatan akan kematian Kristus di kayu salib, bukan pula sebuah perayaan dalam rangka mengenang atau mengulang kembali yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi penting bagi kita sebagai momen untuk setiap orang percaya mengaplikasikan makna penderitaan Kristus bagi dirinya. Minggu-minggu Prapaskah mengingatkan kepada kita akan tanggung jawab iman sebagai pengikut Kristus, di mana kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang Yesus percayakan bagi kita. Sehingga ketika tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita mampu lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika Sang Mesias sebagai orang yang dan ketika kita sudah menerima akan karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Sang Mesias, maka sebagai orang yang telah menerima penebusan, maka 3 hal ini yang sudah disebutkan itu wajib, itu melekat pada diri kita. Di dalamnya kita tidak menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang setia dalam tugas dan meneladani Kristus di setiap waktu, atau hidup di dalam keteladanan Kristus setiap waktu. Nah, menarik untuk kita renungkan di hari-hari seperti ini.
Biasanya di minggu-minggu Prapaskah, apalagi ketika mendekati Jumat Agung dan Minggu Paskah, kita biasanya disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan bersama di lingkungan gereja. Mulai dari ibadah, kemudian rapat-rapat panitia Paskah, latihan menyanyi bagi paduan suara. Apakah semua kegiatan itu sesuai dengan maksud yang Yesus mau sampaikan bagi kita dalam bacaan kita? Apakah yang menjadi maksud Yesus itu sudah terwujud dalam kehidupan kita? Atau justru sebaliknya? Ketika keegoisan dipertontonkan, ketika dipertontonkan pelayanan hanya jadi panggung untuk penampilan, ketika maunya tidak dituruti, mudah sekali untuk mangkir dari tanggung jawab. Kehadiran lebih seperti bos daripada hamba yang melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah itu yang kadang terjadi dalam kepanitiaan, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat ini? Karena itu, ketika kita dalam kerendahan hati, kita akan melewati minggu-minggu Paskah. Ketika semuanya itu justru kita lakukan dalam kesunyian dan dalam keterbatasan. Adakah yang mau Tuhan perbaiki dalam cara kita merayakan atau memperingati, bahkan sekaligus memaknai dan juga merefleksikan Minggu Prapaskah ini? Maka di hari doa GPIB, mari kita bermohon kepada Allah agar menolong kita kembali pada fitrah sebagai umat tebusannya. Jika Tuhan berkenan, kita bisa melewati semua bencana, khususnya pandemi COVID-19 ini. Ia akan menemukan kita sebagai pribadi yang tidak egois, pribadi yang bertanggung jawab pada tugas dan tanggung jawab untuk hidup meneladani Kristus di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Karena itu, mari kita satukan hati kita untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Yesus, Sang Penolong di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang kita jalani. Maka mari kita yakin bahwa di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi, Tuhan tetap memberkati. Sehingga di dalamnya kita diajak untuk memaknai hidup dalam tebusan. Tebusan siapa? Yesus Kristus, Sang Penebus dosa-dosa kita. Mari kita memaknainya di minggu-minggu Prapaskah ini, bahkan ketika kita memasuki Jumat Agung untuk mengingat rayakan kematian Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa di balik setiap musibah yang sedang kita alami, Tuhan juga sedang bekerja dan berkarya di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman Tuhan sudah boleh diberitakan untuk mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa di dalamnya kami memiliki tanggung jawab yang besar. Ada salib yang harus kami pikul, ada penyangkalan diri yang harus kami lakukan. Dan ketika semuanya itu boleh kami kerjakan dan lakukan dengan baik, maka kami boleh menjadi pengikut Kristus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di tengah-tengah hidup beriman kami. Bapa di surga, ketika kami hadir pada saat ini, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia. Ketika ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Allah hadir di dalamnya. Secara khusus seluruh dunia merasakan bagaimana wabah COVID-19 itu dihadirkan bagi kehidupan umat manusia pada saat ini.
dalam ketidakmampuan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Kami hanya memiliki Engkau Tuhan sebagai penolong kami. Engkau Allah yang akan memberikan keselamatan bagi kami. Maka biarlah ya Tuhan ya Bapa, Engkau Allah yang akan menolong kami, khususnya seluruh dunia yang mengalami akan wabah COVID-19 ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk para pemerintah yang ada, baik presiden, wakil presiden, para menteri dan semua jajaran yang ada di dalamnya. Ketika mereka berupaya mengupayakan yang terbaik untuk pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, akal budi yang baik, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil itu adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan-keputusan untuk memberikan sesuatu yang baik bagi kehidupan setiap masyarakat yang ada. Kami pun percaya bahwa Engkau juga Allah yang akan memberkati para tim medis, baik para dokter, perawat, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Bapa, kami percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan yang mereka lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan untuk penanganan COVID-19 ini, Engkau Allah ada bersama-sama dengan mereka. Engkau Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan dan menopang mereka. Karena kami menyadari siapakah kami ini manusia. Kami ini adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang memiliki banyak kelemahan di dalamnya. Namun di atas semuanya itu ya Bapa, kami percaya bahwa setiap orang yang mau melakukan hal yang baik, Engkau pelihara, Engkau berkati, bahkan berkat Tuhan senantiasa dihadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka biarlah ya Tuhan Engkau berkati setiap mereka yang dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab mau melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang Engkau hadirkan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga tetap senantiasa memberkati akan setiap gereja-gereja Tuhan yang dihadirkan di muka bumi ini. Ketika di hari ini kami boleh datang beribadah walaupun kami ada di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing. Tetapi kami tetap menaikkan doa dan syukur kepadamu ya Tuhan ya Bapa. Berkati setiap kepala keluarga, berkati setiap ibu rumah tangga, berkati setiap anak-anak, berkati dalam kehidupan mereka. Untuk mereka juga boleh menikmati kasih setia Tuhan lewat persekutuan pada saat ini. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, kami mau berdoa biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang adalah tabib yang agung, yang akan memulihkan setiap kondisi kesehatan mereka, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah-rumah. Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan tetap senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Ketika mereka masih ada dalam suasana duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, maka biarlah ya Tuhan Engkau datang sebagai penghibur, sebagai penolong di tengah-tengah kehidupan mereka, bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ketika pun mereka harus kehilangan orang yang mereka kasih, tetapi Tuhan menyempurnakan akan kehidupan mereka lewat kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang akan tetap senantiasa memberkati akan seluruh kehidupan kami. Kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun pada saat ini ada banyak ketakutan dan kepanikan yang terjadi. Tetapi di dalam Tuhan kami memperoleh ketenangan, kami memperoleh sukacita, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami percayakan dan pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang selalu berdoa, meminta pertolongan daripadamu, maka biarlah ya Tuhan,
Engkau Allah yang akan tetap senantiasa mendengarkan, bahkan memberikan jawaban dari setiap doa-doa yang mereka sampaikan. Seluruh permohonan kami ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang akan tetap senantiasa memberkati, menaungi, menjaga akan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa setiap orang yang berupaya mengupayakan akan kehidupan mereka di tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Dan semuanya itu kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap salah, dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Ada banyak hal yang mungkin menyakiti hatimu ya Bapa. Tetapi pada saat ini kami datang meminta pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Perbaharulah kehidupan kami untuk kami boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu mari kita berdiri. Saudara-saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin.